Halo semuanya. Kali ini saya akan coba review satu buah produk loreng. Nah, satu buah produk yang dibeli gara-gara loreng. Nah, ini Smoke North Pods Golden Camo. Saya beli hanya karena gara-gara motifnya yang kamuflase ataupun loreng. Nah, sebelumnya sebenarnya ini bukan review sih, lebih ke pamer aja karena saya juga bukan pengguna Pods atau Vape, jadi nggak bisa mereviewnya. Tapi paling tidak saya bisa memberikan sedikit pengalaman menggunakan si Smoke Node kit ini. Jadi pertama saya akan lihatkan paket pembeliannya, isinya apa saja. Jadi dalam satu paket pembelian isinya ada, nah ini satu si unit Smoke Node-nya, lalu ada cartridge-nya dan ada dua coil ya. Coil itu seperti ini. Nah ini adalah coilnya. Ini dapat dua, jadi yang satu sudah terpasang di sini dan yang satu ini. Lalu di sini kita juga mendapatkan USB ya, kabel USB untuk pengecasan. Nah ini pendek banget, tapi tanpa kepala pengecasan atau adapter pengecasannya ya. Jadi bisa menggunakan adapter handphone. Nah, lalu di sini ada satu buah kartu garansi. Nah, ini kartu garansinya. Ini cara verifikasi keasliannya juga ada di sini. Lalu ini yang tidak kalah penting adalah si manual booknya. Jadi ini penting sekali dibaca agar kita bisa menggunakannya dengan tepat, termasuk merawatnya juga biar gak cepat rusak. Oke, pertama dari spek ya. Jadi dia memiliki kapasitas baterai sebesar 1100 mAh. Katanya cukup besar untuk pods ya, dibandingkan pods yang lainnya itu ada yang di bawah 1000, ini 1100. Jadi cukup bisa seharian bahkan lebih, bahkan saya bisa berminggu-minggu karena tidak menggunakan ini setiap hari dan setiap saat, hanya saat waktu, hanya saat menginginkannya saja. Lalu di sini si kapasitas cartridge ini. Nah, ini kapasitas cartridge, kita lihat ya. Kapasitas cartridge-nya ini 3 ml. Nah, 3 ml. Nah, ini kira-kira seperti ini. Nah, ini cartridge-nya bening ya, 3 ml. Nah, ini coil yang satunya terpasang ya, 3 ml. Lalu kenapa saya membeli ini? Satu, saya ini orang yang baru menggunakan, saya nyebutnya rokok elektrik. Saya dulu nggak ngerti pods atau vape, tahunya pokoknya rokok elektrik. Saya membeli ini satu hanya penasaran saja, bagaimana sih rasanya si rokok elektrik itu. Lalu saya mulai mencoba mencari di internet, produknya ada apa saja dan seperti apa. Lalu saya menemukan motif loreng ini karena saya penyuka loreng. Jadi saya memutuskan membeli ini karena motifnya loreng, bukan karena kualitas dan sebagainya. Yang tentu setelah saya tahu motifnya loreng, cari reviewnya ini cukup lumayan. Lalu saya sempat ngobrol juga dengan teman yang menggunakan pods atau pengguna rokok elektrik. Dijelaskan sedikit perbedaan pods dan vape. Nah, yang paling menarik si pods ini, satu, minim perawatan karena dia menggunakan coil. Jadi coilnya kalau rusak tinggal beli dan ganti. Lalu yang kedua adalah ininya apa, cloudsnya itu nggak banyak banget. Oh ya, coilnya ini kan ada dua. Yang satu itu adalah ukuran 1,4 itu untuk Saltnik, dan yang satunya lagi 0,6 untuk si Freebase. Saya juga nggak
begitu paham apa itu perbedaan Saltnik dan Freebase. Pokoknya Saltnik itu untuk pods dan katanya clouds-nya nggak banyak dan rasa rokoknya katanya lebih lebih real seperti rokok. Nah, ini cara mengisi liquidnya gampang saja. Karetnya tinggal dibuka di sini, karet penutupnya. Lalu ini ditambahkan. Jadi ini 3 ml ya. Nah, pengalaman saya si apa cartridge ini akan bagus dalam kondisi penuh terus ya, karena kalau sudah sedikit dia cloudnya mulai berkurang dan dikhawatirkan mengakibatkan si coil cepat rusak. Itu juga ketika saya beli di vape store, katanya ketika pertama pakai dari kosong terus diisi itu harus didiamkan dulu minimal 2 menit agar si coil ini terbasahi sempurna, jadi dia nggak cepat gosong. Oke, kita coba pasangnya mudah saja. Nah, ini nggak ada petunjuk mana depan mana belakang, tapi kalau lihat di gambar, jadi yang ada, nah ini tulisan smoke-nya ini di depan. Jadi begini. Nah, ini di depan, depan tombol ini. Oke, kita tutup. Nah, di sini si unitnya sendiri, pose-nya. Di sini terdapat satu tombol power dan terdapat LED indikator. Ada indikatornya untuk apa saja. Nah, ini kita akan coba. Nah, untuk menyalakannya, ini kan power. Untuk menyalakannya ini harus ditekan 5 kali dengan cepat. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia akan berkedip lampu 3 kali, artinya sudah nyala. Nah, lalu untuk cek baterai, kapasitas baterai kita bisa menekannya 2 kali. Nah, ini kalau warna hijau artinya penuh atau baterai di atas 70%, lalu kalau kuning itu 30 sampai 70%, dan kalau merah artinya di bawah 30% dan harus segera di charge, karena kalau sudah di bawah 30% cloudnya sudah tidak maksimal. Lalu untuk tekan lama, ya tekan lama seperti itu untuk menghisapnya atau menggunakannya. Jadi kalau nggak ditekan, ini tidak akan keluar clouds atau asapnya. Nah, tidak akan keluar. Selanjutnya perlu diingat, kata abang penjualnya, kalau menggunakan pouch atau coil, ini tidak boleh dihisap terus-menerus. Jadi, perlu ada jeda, mungkin setengah menit atau bahkan sampai 2 menit, agar si coil tidak cepat rusak ataupun gosong. Untuk rasa sendiri ini cukup cukup saja bagi saya, cukup mengobati atau menggantikan rasa rokok, walaupun tetap rokok itu paling enak dan jauh lebih enak, tapi ini cukup mewakili. Salnik ini cukup kuat ya, cukup menonjok ke tenggorokan, berbeda katanya dengan Freebase yang lebih ringan, dan selain ringan si cloudsnya juga lebih lebih banyak dari si pods ini. Nah, untuk harganya sendiri saya mendapatkan ini di harga 300.000, 300.000 rupiah, lalu si liquidnya 50 atau 55.000. Jadi satu paket itu kemarin saya beli 350.000, dan udah hampir 2 bulan ini juga belum habis karena saya jarang sekali menggunakannya, bahkan seminggu tidak digunakan sama sekali, atau sehari hanya digunakan sekali 2 kali saja, hanya ketika ingin merokok, eh, seisap 2 isap, karena saya juga belum memutuskan untuk menggantikan rokok dengan pods ini. Jadi ini hanya untuk selingan saja ketika ingin 1 isap atau 2 isap saja, karena kalau rokok 1 isap 2 isap kan kebuang, atau kalau dari satu bungkus sudah dibuka lalu hanya di rokok 1 batang 2 batang disimpan terlalu lama, rasanya juga nggak enak dan kebuang juga. Jadi ini cukup cocok bagi saya yang jarang juga merokok atau tidak merokok setiap
saat, dan rokok utama saya tetap rokok biasa. Dan tips bagi yang mau membeli, kalau pemula seperti saya mungkin akan lebih baik ke vape store ya, karena kita bisa mendapatkan penjelasan dari abang penjualnya, juga kita bisa menghindari mendapatkan produk clone ataupun KW. Adapun mau membeli secara online atau di online shop, saya pikir itu harus hati-hati sekali karena banyak sekali produk clone. Seperti pada saat sebelum saya memutuskan membeli, saya coba melihat di online shop, banyak sekali review-review yang kecewa atau merasa tertipu karena mendapatkan barang yang clone atau tidak sesuai dengan deskripsi dan speknya. Nah, biasanya barang-barang clone atau KW ini secara mudah bisa dilihat dari harganya yang relatif murah ya, bisa setengahnya atau lebih murah dari setengahnya. Jadi sebelum beli lebih baik cari dulu pasaran harga eh, normalnya atau resminya, sehingga kita bisa tahu kalau harganya murah sekali itu adalah clone ataupun KW. Lalu yang paling penting adalah melihat reviewnya. Jadi kalau saya biasa beli barang, lihat yang produknya sudah terjual cukup banyak, di situ akan banyak review-review dari pembeli sebelumnya. Nah, kita bisa tahu mana barang yang kualitasnya bagus, mana barang yang sesuai dengan deskripsi dan sebagainya. Walaupun saya cukup heran kemarin karena menemukan banyak sekali orang review yang kecewa. Kok banyak review yang kecewanya, padahal sudah cukup banyak juga review yang menyebutkan bahwa produk tersebut clone ataupun KW. Jadi mungkin budaya membaca kita memang masih rendah, sehingga jarang sekali melihat review-review dan baru tahu setelah membelinya. Oke, mungkin itu saja ya. Sekali lagi saya membeli smoke rod ini karena motifnya yang kamo ataupun loreng, lalu ukurannya yang nggak begitu besar, jadi simpel kecil, lalu clouds-nya atau asapnya nggak banyak, sehingga saya masih cukup pede menggunakannya di luar ya. Gitu. Oke, itu saja sedikit review atau pengalaman saya, atau lebih tepatnya pamer saya atas pembelian si Smoke Note Golden Camo ini. Eh, Terima kasih banyak.